Baik, Bapak Ibu, kita lanjutkan ya sesinya. Kita selesaikan dulu. Kali ini giliran calon wakil presiden nomor urut 3 dan nomor urut 1 untuk saling bertanya jawab. Diawali dengan calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD. Untuk bertanya kepada cawapres nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar. Waktunya 1 menit, Pak Mahfud, dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, Pak Muhaimin, calon wakil presiden yang terhormat. Pada tahun 2014 kita berada di posisi yang berbeda. Saya menjadi ketua timnya Pak Prabowo, Pak Muhaimin di timnya Pak Jokowi waktu itu. Ada pertanyaan dari Pak Jokowi pada tanggal 5 Juli 2014 kepada Pak Prabowo. Pertanyaannya begini, Pak Prabowo, saat ini kita dihadapkan dengan bencana ekologis yang salah satunya disebabkan oleh kerusakan hutan. Laju penggundulan hutan di negara kita tertinggi di dunia. Nah, saat ini situasinya sama dengan tahun 2014 seperti yang kita diskusikan sejak tadi. Apakah Pak Muhaimin setuju bahwa kita telah gagal menghentikan kerusakan hutan dan juga food estate sesuai dengan penilaian Walhi dan Greenpeace? Waktunya habis. Selesai. Terima kasih. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhaimin Iskandar, untuk menjawab. Waktunya 2 menit dimulai saat Bapak berbicara. Silakan. Yang patut untuk bisa menjadi alat ukur adalah bahwa dari seluruh rencana mengurangi deforestasi itu adalah berapa prestasi untuk melakukan penghijauan atau reforestasi. Sampai hari ini saya setuju dengan Pak Mahfud, tidak ada keseriusan dan kesungguhan untuk itu. Bahkan mau menyediakan pangan nasional saja, kenapa tidak melibatkan petani, malah juga melakukan penggundulan hutan dan gagal lagi. Karena apa? Karena tidak melibatkan masyarakat adat setempat, juga tidak melibatkan para petani, bahkan merusak keanekaragaman hayati kita. Sehingga menurut saya ini soal keberpihakan, Pak Mahfud, keberpihakan kepada pembangunan yang berbasis keberlanjutan, di mana kita tidak akan main-main dengan soal ini. Ini soal nasib generasi. Prinsipnya satu, keadilan. Keadilan ekologi harus nomor 1. Jangan pernah membiarkan keadilan ekologi ini tidak terlaksanakan dengan baik. Yang kedua, keadilan iklim. Yang ketiga, keadilan antar generasi. Komitmen keadilan ini termasuk komitmen keadilan agraria, keadilan sosial, nggak dijalankan sama sekali. Karena memang apa? Tidak ada komitmen dan kesungguhan. Konstitusi sudah ada, anggaran juga punya, kemudian undang-undang juga banyak. Sekali lagi, komitmen dan kemauan sungguh serta tidak abai terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai pemerintah. Oleh karena itu nanti kalau amin dipercaya, insya Allah yang paling pokok adalah kesungguhan, komitmen untuk melaksanakan konstitusi dengan sungguh-sungguh, berpihak kepada rakyat dan lingkungan, bukan berpihak kepada investor ataupun pengusaha. Waktunya masih cukup, Pak Muhaimin. Baik. Kini kami persilakan cawapres nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, untuk menanggapi. Waktunya 1 menit. Baik. Mulai dari saat berbicara. Silakan. Pak Muhaimin, ke depan itu menurut saya pemerintah perlu melaksanakan 2 putusan Mahkamah Konstitusi yang dulu saya yang membaca vonis itu dan mengetokkan palunya. Pertama, mengakui aktivis lingkungan itu sebagai subjek hukum. Itu putusan MK. Sekarang ini kalau orang bicara lingkungan ditangkap. Nah, itu berbahaya bagi kelangsungan lingkungan hidup kita. Lalu yang kedua, saya juga udah pernah tuh membuat putusan Mahkamah Konstitusi dan saya sendiri yang ngetok palunya agar definisi hutan adat itu betul-betul dibedakan dari definisi hutan negara. Karena
Definisi hutan adat yang sering dipakai sekarang itu sering menyingkirkan masyarakat adat dari lingkungan hidupnya. Selesai. Waktunya habis. Kami persilakan kembali Cawapres nomor urut 1 Bapak Muhaimin Iskandar untuk merespon tanggapan dari Pak Mahfud MD tadi. Waktunya 1 menit dimulai dari saat Bapak berbicara. Silakan. Ya, setuju apa yang disampaikan Pak Mahfud. Inti dari hasil kemerdekaan kita itu kan dua. Satu, bahwa pemerintah atau negara mengatur sistem dan tata kelola pemerintahan dan kenegaraan. Yang kedua, mengelola kekayaan dan aset negara kita. Nah, ini yang tidak pernah dilakukan. Dibiarkan aset itu liar, bahkan ada orang yang menguasai 500.000, sementara petani gurem kita sudah hampir 16 rumah tangga petani gurem yang hanya punya tanah setengah hektar. Itu dari segi soal pertanahan. Nah, apalagi jasa para pemangku adat, masyarakat adat yang memiliki banyak jasa sejak sebelum kemerdekaan hingga hari ini, menjaga hutan, menjaga lingkungan kita, tetapi tidak pernah diajak dialog. Ada pemaksaan melalui PSN, tidak diajak bicara. Rempang misalnya, itu tidak melibatkan dengan sungguh-sungguh masyarakat di sekitar itu. Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak? Cukup? Cukup. Baik, oke. Kalau begitu, sesi tanya jawab untuk segmen ini sudah habis. Kita berikan apresiasi untuk ketiga